Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang virus corona. Ini virus ini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona, lalu gejalanya, penyebabnya, lalu cara penularan dan yang lainnya lah. Sebelumnya mari kita simak. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tahun 2019. Maka dari itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama coronavirus disease 2019 yang disingkat menjadi COVID-19. Coronavirus sangat berkaitan dengan pernafasan karena virus ini dapat menginfeksi pernafasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Perkembangan terkini yang ada di Indonesia tentang virus corona yaitu yang dinyatakan positif ada 893 orang, lalu yang dinyatakan sembuh 35 orang, dan yang meninggal ada 78 orang. Itu update pada tanggal 27 Maret 2020. Lalu cara-cara penularan virus corona yaitu melalui orang yang sudah terinfeksi virus corona, lalu dia bersin atau batuk dan cairan bersinnya itu terkena suatu benda dan benda itu dipegang oleh seseorang dan orang itu bisa jadi terinfeksi virus corona juga. Terus kalau menurut saya wajarlah seseorang merasa panik karena virus ini dapat menyebar atau menular dan banyak juga orang yang terinfeksi tanpa menunjukkan gejalanya. Berikut masa-masa setelah terinfeksi virus corona. 1. Masa inkubasi. Masa ini adalah saat virus memantapkan tubuhnya di dalam tubuh kita. Lalu penyakit ringan, ini yang akan dialami banyak orang jika terinfeksi virus corona. Penyakit parah. Jika penyakit ini berkembang, itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh kita bereaksi berlebihan terhadap virus. Lalu ada fase kritis, di mana fase ini telah menunjukkan bahwa tubuh kita sudah ada di ujung lah, udah ada peluang nyata kematian. Lalu kematian, disinilah fase terakhir setelah virus masuk pada tubuh. Dan ada juga cara-cara agar kita bisa senantiasa menjaga tubuh kita supaya tidak terpapar oleh virus, yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita meningkat. Lalu mencuci tangan dengan benar secara teratur dan menggunakan sabun. Lalu ketika kita batuk, tutup hidung dan mulut menggunakan lekukan siku seperti ini atau menggunakan tisu. Lalu tisu itu buang ke dalam tempat sampah. Lalu ada juga dengan menggunakan masker dengan benar menutupi mulut dan hidung. Lalu buang masker dan tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah, lalu menunda perjalanan ke negara yang ditemukan virus tersebut. Lalu hindari keluar rumah saat merasa kurang sehat, dan selalu pantau perkembangan COVID-19. Lalu ada juga tentang infeksi virus corona belum dapat diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus itu. 1. Dengan merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri sesuai kondisi penderita. 3. Menganjurkan penderita untuk istirahat yang cukup. Dan terakhir, menganjurkan penderita untuk banyak minum air putih.
Mungkin segitu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan dan jangan panik, dan tetap pantau perkembangan tentang virus corona yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.